Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fauzia dengan NIM 4522091234 dari kelas D Fakultas Psikologi Universitas Buso Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya ingin membawakan materi yaitu informan dan juga metode penelitian kualitatif. Kemudian macam-macam penelitian kualitatif yaitu grounded theory, case study, fenomenologi, dan juga penyusunan laporan kualitatif. Adapun pengertian dari metode pengumpulan data yaitu suatu pernyataan tentang sifat keadaan, kegiatan tertentu dan juga sejenisnya. Pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka untuk mencapai tujuan penelitian. Kemudian itu metode pengumpulan data ini sejatinya itu adalah cara-cara yang digunakan demi memperoleh data yang akan dianalisis, kemudian diinterpretasikan dalam kesimpulan demi memperoleh informasi yang lebih lanjut hingga final pada suatu penelitian. Kemudian ada sumber data. Jadi salah satu yang menjadi pertimbangan dalam memilih penelitian itu adalah ketersediaan sumber data. Jadi menariknya itu sebuah masalah penelitian apabila sumber datanya itu tidak tersedia dan juga sulit untuk dijangkau, niscaya maka masalahnya itu tidak dapat diteliti. Penelitian kuantitatif itu lebih bersifat explanation atau menerangkan atau menjelaskan, sementara itu penelitian kualitatif ini lebih bersifat understanding atau memahami terhadap fenomena atau gejala-gejala sosial. Kemudian ada jenis sumber data, terutama dalam penelitian kualitatif yang dapat diklasifikasikan. Yang pertama itu ada narasumber. Jadi narasumber itu adalah sumber data yang disebut sebagai responden atau orang atau sejumlah orang yang memberikan suatu respon atau tanggapan terhadap apa yang diminta atau ditentukan oleh si peneliti. Kemudian yang kedua itu ada peristiwa atau aktivitas. Jadi data atau informasi itu juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Kemudian yang ketiga itu ada tempat dan juga lokasi. Informasi mengenai kondisi dan juga lokasi ini peristiwa atau aktivitas yang dilakukannya itu bisa digali melalui sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya. Kemudian itu yang keempat itu ada dokumen atau rasio. Jadi dokumen itu merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Kemudian ada teknik sampling. Jadi teknik pengambilan sampling yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah purposive sampling dan juga Snowball sampling. Jadi purposive sampling ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya itu orang tersebut itu paling dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sementara itu Snowball sampling itu adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya si jumlahnya itu sedikit, lama-lama menjadi besar. Kemudian ada metode pengumpulan data yang dibagi menjadi tiga yang wajib dalam penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada wawancara. Jadi wawancara ini dapat didefinisikan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Kemudian itu menurut Sugiono ini yang membagi menjadi dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan juga wawancara tak struktur yang masing-masing dapat dilakukan melalui tatap muka. Kemudian ada yang kedua itu observasi atau pengamatan. Jadi kegiatan keseharian manusia yang menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya, selain panca indera lainnya seperti telinga,
penciuman, mulut, dan juga kulit. Oleh karena itu, observasi merupakan sebuah kemampuan manusia menggunakan seluruh pakaiannya dan juga memperoleh hasil dari fungsi panca indera, yaitu mata untuk memperoleh data atau informasi. Jadi observer dapat dibedakan menjadi observer dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu partisipan observasi yang dapat didefinisikan suatu bentuk observasi yang dimana dia itu pengamatan atau observer secara teratur dan juga berpartisipan dan juga terlibat dalam kegiatan yang diamati. Kemudian yang kedua itu ada non partisipan observer yang dapat didefinisikan observasi peneliti ini tidak terlibat dan juga hanya menjadi pengamat independen. Kemudian itu yang ketiga itu ada dokumen. Jadi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk lisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Kemudian yang keempat itu ada triangulasi yang dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan juga sumber yang telah ada. Nah, itulah tadi materi tentang informan dan metode penelitian kualitatif. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan materi kedua, yaitu macam-macam penelitian kualitatif, yaitu grounded theory. Jadi jenis penelitian ini terdiri dari beberapa bentuk penelitian, yaitu grounded theory. Ini sebagai sebuah bentuk penelitian kualitatif yang memiliki posisi yang sama dengan beberapa orientasi lain seperti studi kasus, action research, dan juga lain sebagainya. Kemudian grounded theory ini dapat didefinisikan yaitu dia itu sebuah pendekatan yang relaksif dan juga terbuka, yang dimana pengumpulan data, pengembangan data, dan pengembangan konsep teoritis dan juga ulasan literatur berlangsung dalam proses siklis berkelanjutan. Kemudian itu ada ciri-ciri penelitian grounded theory. Jadi yang pertama itu ada grounded theory yang dibangun dari data tentang suatu fenomena, bukan suatu hasil pengamatan teori yang sudah ada. Kemudian kedua itu ada penyusunan teori tersebut itu dilakukan dengan analisis data secara induktif, bukan secara deduktif, seperti analisis data yang dilakukan pada penelitian kuantitatif. Kemudian ketiga itu ada agar penyusunan teori ini menghasilkan teori yang benar, harus dipenuhi empat kriteria seperti cocok atau fit, dipahami atau understanding, berlaku umum atau generality, pengawasan atau kontrol. Kemudian yang keempat itu ada kemampuan penelitian untuk memberikan makna terhadap data saat dipengaruhi oleh ke dalam pengamatan teoritis, pengalaman, serta penelitian dari bidang yang relevan dan juga banyak literatur yang dibaca. Adapun karakteristik yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam berbagai pendekatan grounded theory. Dia itu termasuk desain sistematik, emerging, dan juga konstruktivis, seperti pendekatan proses, sampling teoritis, analisis data, dan melakukan coding, kategori, perumusan teori, dan juga penulisan memo. Kemudian ada prinsip-prinsip penelitian grounded theory, yaitu yang pertama itu ada perumusan masalah yang merupakan pusat terpenting dari suatu penelitian ilmiah.
Kemudian yang kedua itu ada deteksi fenomena. Jadi fenomena stabil secara relatif. Ciri umum yang muncul dari dunia yang kita lihat untuk dijelaskan. Kemudian yang ketiga itu ada penurunan teori yang dikatakan secara induktif dari sumber data sesuai dengan metode konstan comparison atau perbandingan tetap. Kemudian yang keempat itu ada pengembangan teori. Jadi Glasser dan juga Strauss ini dia tuh memegang suatu perspektif dinamis pada konstruksi teori. Kemudian yang kelima itu ada penilaian teori yang menjelaskan bahwa ada yang lebih pada penilaian teori daripada pengujian untuk kecukupan empiris. Kemudian yang terakhir itu ada grounded teori yang rekonstruksi. Jadi sama halnya yang dikonstruksi suatu makalah yang merupakan dia itu kelengkapan suatu penelitian yang dibandingkan perhitungan naratif dan juga penelitian tersebut. Kemudian itu ada metode pengumpulan data. Jadi pengolahan pengumpulan data interpretatif ini yaitu studi kualitatif biasanya itu dilakukan melalui interview dan juga observasi. Hasil interview atau pencatatan perekaman atau audio dan juga video itu interaksi dan juga kejadian dijelaskan inya itu ditulis kembali, ditulis dalam format teks atau ditangkap dalam bentuk identifikasi yang jelas dari subelemen. Sebagai contohnya itu video dapat dianalisis detik per detik. Elemen data kemudian itu diberikan kode dalam kategori apa yang sedang diobservasinya. Sesudah melakukan observasi tersebut atau wawancara peneliti itu akan segera harus membuat catatan hasil perekaman observasi partisipan atau wawancara. Kemudian ada proses analisis data yang bersifat sistematis dan mengikuti format standar. Yang pertama itu ada pengkodean terbuka atau open coding. Jadi si peneliti itu akan membentuk kategori awal dari informasi tentang fenomena yang dikaji dengan pemisahan informasi menjadi segmen-segmen. Kemudian yang kedua itu ada pengkodean poros atau axial coding. Jadi si peneliti ini akan merakit data dalam cara baru setelah open coding. Kemudian yang ketiga itu ada pengkodean selektif atau selektif kode. Dia tuh si peneliti ini akan mengidentifikasi garis cerita dan juga akan menulis cerita yang mengintegrasikan kategori dalam model pengkodean proses. Nah, itulah tadi materi dari grounded theory. Jadi selanjutnya ini saya akan membahas tentang case study atau studi kasus. Jadi studi kasus kualitatif ini dapat didefinisikan yaitu metode penelitian yang mendalam dan juga terperinci mengenai satu kasus tertentu seperti individu, kelompok, organisasi, peristiwa atau situasi tertentu. Kemudian itu penelitian ini dia itu memiliki tujuan untuk memahami fenomena dalam konteks aslinya dan juga melihat bagaimana suatu kasus ini bekerja di dalam lingkungannya. Kemudian itu seringkali juga dengan menggunakan wawancara.
observasi, dan juga analisis dokumen. Studi kasus ini dapat digali pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika, proses atau interaksi yang terjadi pada kasus tersebut. Kemudian ada jenis-jenis studi kasus yang dibagi menjadi 3, yaitu studi kasus intrinsic atau intrinsic case study. Apabila kasus yang dipelajari secara mendalam, dia itu akan mengandung hal-hal yang menarik untuk dipelajari yang berasal dari kasus itu sendiri, atau dapat juga dikatakan akan mengandung minat intrinsic atau intrinsic interest. Kemudian yang kedua itu ada studi kasus instrumental atau instrumental case study. Jadi apabila kasus yang dipelajarinya itu secara mendalam, hasilnya itu akan dipergunakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan teori yang telah ada, atau untuk menyusun teori baru. Jadi hal ini dapat dikatakan studi kasus instrumental karena itu minatnya itu untuk mempelajari berada di luar kasusnya, atau minat eksternal atau external interest. Kemudian yang ketiga itu ada studi kasus kolektif atau collective case study. Jadi apabila kasus yang dipelajari secara mendalam, ada beberapa kelompok kasus, walaupun dia itu masing-masing itu kasus individual dalam kelompok itu akan dipelajari dengan maksudnya itu untuk mendapatkan karakteristik umum, dan juga karena setiap kasus itu mempunyai ciri tersendiri yang bervariasi. Kemudian itu ada langkah-langkah penelitian studi kasus. Jadi yang pertama itu ada pemilihan tema, topik, dan juga kasus. Kedua itu ada pembacaan literatur. Ketiga itu ada perumusan, fokus, dan juga masalah penelitian. Keempat, pengumpulan data. Kelima, penyempurnaan data. Keenam, pengolahan data. Ketujuh, analisis data. Kedelapan, proses analisis data. Kesembilan, dialog teoritik. Ke-10, triangulasi temuan. Ke-11 itu kesimpulan hasil penelitian. Dan juga yang terakhir itu ada laporan penelitian. Nah, adapun juga kelebihan dan juga kelemahan dari studi kasus. Kelebihannya itu jadi studi kasus ini mampu untuk mengungkapkan hal-hal yang spesifik, unik, dan juga hal-hal yang amat mendetail yang tidak dapat diungkap oleh studi lain. Jadi studi kasus ini dia itu mampu untuk mengungkapkan makna di balik fenomena dalam kondisi apa adanya, atau juga bisa disebut dengan natural. Kemudian itu sedangkan ada kelemahan dari studi kasus ini, yaitu dia itu tidak dapat diukur dengan parameter yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mencari generalisasi. Nah, itulah tadi materi tentang case study atau studi kasus. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang fenomenologi. Jadi fenomenologi itu adalah jenis penelitian kualitatif yang dapat melihat dan juga mendengar lebih dekat, dan juga pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya. Kemudian itu ada metode penelitian fenomenologi. Jadi penelitian fenomenologi ini dapat didasarkan pada studi kasus tunggal ataupun kumpulan sampel. Studi kasus tunggal ini dia itu mengidentifikasi kegagalan dan juga perbedaan sistem. Data dari banyak sampel menyoroti banyak kemungkinan situasi. Dalam kasus ini
Ada metode yang dapat digunakan oleh si peneliti. Yang pertama itu ada peneliti itu dapat mengamati subjek atau mengakses catatan tertulis seperti teks, jurnal, puisi ataupun buku harian. Kemudian kedua itu si peneliti ini juga dapat melakukan percakapan dan juga wawancara dengan open question atau pertanyaan terbuka yang memungkinkan si peneliti ini membuat subjek ini cukup nyaman untuk terbuka. Kemudian yang ketiga itu ada action research dan fokus workshop. Dia itu cara tepat untuk menangkap kandidat yang memiliki hambatan psikologis. Itulah tadi materi tentang fenomenologi. Kemudian materi yang terakhir ini saya ingin menjelaskan tentang penyusunan laporan penelitian kualitatif. Jadi penyusunan laporan penelitian kualitatif ini itu dapat didefinisikan sebuah proses penyajian hasil penelitian yang dilakukan secara mendalam dan juga mendetail mengenai fenomena tertentu dengan tujuan untuk menyajikan temuan-temuan serta analisis yang memberikan pengalaman baru tentang masalah yang ditelitinya. Laporan ini juga biasanya itu dia itu disusun dalam bentuk naratif dan juga mengutamakan deskripsi yang kaya mendalam tentang konteks serta perspektif para partisipan. Hal yang penting perlu dimiliki oleh si peneliti dalam menuliskan hasil penelitian kualitatif adalah butuhnya kepercayaan diri yang tinggi untuk melaporkan hasil temuan-temuannya, bahwa hasil temuannya itu sudah sesuai dengan data yang sebenarnya dan juga dapat dilakukan untuk memenuhi keinginan para si pembaca. Bentuk penulisan naratif ini juga merupakan bentuk yang pada umumnya itu digunakan oleh para peneliti kualitatif dalam menuliskan laporan penelitiannya. Jadi peneliti kualitatif ini dalam laporan penelitiannya itu perlu menuliskan dua hal yang penting dalam menuliskan laporan penelitiannya, yaitu menuliskan reflexivity, yaitu peneliti itu harus menyadari terdapatnya bias, nilai-nilai dan juga pengalaman yang diperoleh turut mewarnai hasil penelitian. Kemudian ada interpretasi. Jadi kesimpulan ke dalam tulisan laporan penelitiannya. Laporan penelitian kualitatif ini juga melaporkan berkenaan dengan penulisan hasil penelitian yang dituliskan dalam bentuk kutipan verbal dari para si partisipan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.